Lin Min menelan mutiara hitam, Mu Chen dan Zantai Liuli menjadi pucat. Mutiara hitam ini diperoleh dengan menyerap kekuatan pikiran lawan-lawannya yang telah dikalahkan Lin Min. Mutiara hitam itu memperkuat kekuatan pikiran Lin Min hingga mampu memadatkan lebih dari 15.000 rune pertempuran. Untung saja Mumu sudah mempelajari warisan sebelumnya, bendera pertempuran Mu Chen mampu memadatkan 16.000 rune pertempuran. Kekacauan yang mengerikan, ledakan, bendera pertempuran besar dipenuhi dengan semangat juang. Itu menderu dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan memancarkan aura yang tajam. Ketika bendera pertempuran bertabrakan dengan cahaya kematian, itu sudah diisi dengan 18.000 rune pertempuran. Kekuatan teratas tersentak ketika mereka melihat kuantitas itu. Swoosh! Saat mereka masih shock, bendera pertempuran mengenai lampu kematian. Tidak ada kekuatan yang menghancurkan bumi seperti yang mereka duga. Itu seperti pisau yang memotong dadi kacang. Bendera pertempuran sangat tajam sehingga bisa membelah langit dan bumi. Itu dengan lembut melesat melewati cahaya kematian saat mereka berpapasan. Mata Mu Chen seperti sumur kuno tanpa fluktuasi sama sekali. Cahaya hitam yang merusak terbagi menjadi dua di depannya dan melewati kepalanya. Bang! Saat lampu padam, mereka meledak dan berubah menjadi titik cahaya hitam sebelum menghilang. Kekuatan teratas terkejut. Tidak ada yang menyangka serangan sekuat itu terlihat begitu lemah sebelum bendera pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah ganas Lin Min membeku. Dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Bagaimana bisa kartu truf terkuatnya begitu mudah dijinakkan? Serangan terkuatnya terlihat sangat lemah sebelum bendera pertempuran. Rune pertempuran di bendera itu nyata. Bagaimana itu mungkin? Lin Min akhirnya sadar kembali. Setelah dia menyerap kekuatan pikiran dari banyak jenius semangat juang, dia kemudian mampu memadatkan 14.000 rune pertempuran. Bagaimana mungkin Mu Chen memadatkan 4.000 rune pertempuran lebih dari yang dia miliki? Warisan apa yang dimiliki Mu Chen yang membuatnya begitu kuat? Swoosh! Sementara Lin Min masih shock, Mu Chen tidak membuang waktu. Setelah bendera pertempuran telah merobek lampu kematian, itu terus menembus ruang dan menebas ke arah Lin Min. Ketika Lin Min mendengar suara tajam dari udara, dia tiba-tiba terbangun. Dia dengan cepat mundur dan mengaktifkan semangat juangnya untuk membentuk lapisan perlindungan besar di depannya. Swoosh! Swoosh! Perlindungan tersebut tidak ada gunanya karena mudah dihancurkan oleh bendera pertempuran. Begitu perlindungan semangat juang telah terkoyak, Lin Min tidak bisa menahan pukulan itu. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang mundur dalam keadaan menyedihkan. Banyak prajurit di pasukannya juga terluka parah. Banyak dari mereka memuntahkan darah dan dalam beberapa menit, pasukan yang bersemangat itu tiba-tiba menjadi putus asa. Semangat juang yang agung menjadi kacau dan lemah juga. Semua orang bisa melihat pasukan itu terluka parah. Saat Lin Min melihat lautan semangat juang yang telah runtuh, dia menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia telah kalah total. Moral pasukan itu rendah. Rasa sakit di kepalanya sangat menyiksa, dan kekuatan pikirannya lemah. Dia sekarang menanggung akibat dari menggunakan cara-cara seperti itu. Setelah Lin Min kehilangan semangat juangnya, dia bahkan tidak bisa melawan penguasa kelas 4 biasa. Cahaya di mata Lin Min berkedip-kedip. Dia mengertakkan gigi dan mundur dengan cepat. Ketika Mu Chen melihatnya, dia mencibir. Dia mengepalkan tinjunya, dan bendera pertempuran mengembang. Semangat juang yang agung berubah menjadi tangan jiwa pertarungan besar dan menembus kehampaan. Itu kemudian menutupi Lin Min. Anak muda, hentikan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira Lin Min akan dikalahkan begitu cepat. Kekuatan teratas di istana Netherworld masih linglung, kecuali Lord Heavenly Evil. Dia berteriak dan buru-buru melontarkan pukulan. Energi spiritual yang luas berubah menjadi cetakan palem energi spiritual yang besar dan ditekan ke arah Mu Chen. Saat penguasa kelas 7 ini menyerang, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun pukulannya dilemparkan dengan tergesa-gesa, itu sama kuatnya dengan serangan yang ditunjukkan Mu Chen dan Lin Min. Palem print energi spiritual menekan seperti gunung menuju Mu Chen. Cahaya melintas di mata Mu Chen, dan dia mendengus. Dia tidak menghindar dari serangan itu tetapi malah membentuk segel dengan tangannya. Tangan roh pertarungan besar mengubah arahnya dan langsung mengenai cetak kelapa energi spiritual. Ledakan. Tabrakan itu begitu hebat sehingga menyebabkan langit dan bumi berguncang. Gelombang kejut berkecamuk,
dan pegunungan mulai runtuh. Mu Chen mendengus. Tangan roh pertarungan besar dan jejak kelapa energi spiritual menghilang saat tabrakan mereka. Wow, daerah itu gempar. Pasukan tercengang. Ketika dua pengirim pasukan perang bertukar pukulan menggunakan semangat juang, mereka sepertinya tidak menyadarinya. Namun, ketika Mu Chen menggunakan kekuatan semangat juang untuk menangkis serangan dari dewa jahat surgawi, mereka terkejut. Seorang penguasa tingkat 5 telah menggunakan kekuatan semangat juang untuk bersaing dengan penguasa tingkat 7. Tingkat kekuatan ini luar biasa. Ketika tangan roh pertarungan besar telah dihancurkan, Mu Chen hanya mendengus. Sepasang sayap tiba-tiba terbentang di punggungnya. Saat dia mengepakkan sayap, bayangan terbentuk, dan dia muncul di hadapan Lin Min dengan kecepatan kilat. Ketika Lin Min melihatnya, dia menjadi pucat. Dia buru-buru mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya dan melemparkan pukulan ke arah Mu Chen. Mu Chen menatapnya dengan datar. Mu Chen telah maju ke Grade 5 Sovereign, sedangkan Lin Min telah memanfaatkan banyak kekuatan eksternal untuk mencapai Sovereign Grade 4. Jika mereka melawan satu sama lain berdasarkan energi spiritual mereka, Mu Chen akan mampu mengalahkan Lin Min dalam 3 putaran. Mu Chen hanya melakukan pukulan dengan telapak tangannya untuk melawan pukulan dari Lin Min. Saat kekuatan dilempar, pergelangan tangan Lin Min patah. Lin Min menjerit saat pergelangan tangannya patah. Mu Chen mengangkatnya seperti anak ayam yang baru menetas. Lin Min tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika kekuatan teratas melihat pemandangan itu, mereka mendesah. Meskipun pengirim pasukan perang sangat kuat, jika dia terlalu bergantung pada semangat juang pasukan, begitu dia kehilangan dukungan, dia akan menjadi sangat lemah. Meskipun semangat juang adalah bentuk kekuatan lain, ia memiliki batasannya. Seorang pengirim pasukan perang tidak dapat menikmati kebebasan yang sama dengan pembudidaya energi spiritual yang dapat bergantung pada kekuatannya sendiri dan berkeliaran di sekitar 1000 dunia besar sendirian. Tampak jelas bahwa tidak ada kekuatan yang sempurna di dunia ini. Anak muda, kamu keterlaluan. Saat Mu Chen mengulurkan tangannya untuk menangkap Lin Min, Lord Heavenly Evil kembali ke dirinya sendiri. Dia masih dalam keadaan syok ketika Mu Chen membalas serangannya sebelumnya. Lord Heavenly Evil berubah suram, dan penindasan energi spiritual yang mengerikan terpancar darinya. Menurutmu siapa yang akan berteriak pada orang-orang di wilayah Daluo? Lord Asura mencibir dan melangkah keluar. Mu Chen tidak harus menyerang kali ini. Lord Asura muncul di langit dan menatap tajam ke Lord Heavenly Evil. Kekuatannya cukup untuk menahan penindasan energi spiritual Lord Heavenly Evil. Kedua penguasa kelas 7 saling memandang di langit. Mereka lebih kuat dan lebih menindas dibandingkan dengan Mu Chen dan Lin Min. Saat Lord Asura dan Lord Heavenly Evil saling memandang dengan serius, kekuatan teratas dari wilayah Daluo dan Istana Netherworld bersiap untuk bertarung. Suasana seketika menjadi tegang. Lord Heavenly Evil, jika Anda ingin memulai perang, kami akan dengan senang hati melawan Anda nanti. Namun, haruskah kita menyelesaikan taruhan kita sekarang? Petik 2. Mu Chen tiba-tiba tertawa. Tawanya menyebabkan wajah kekuatan top di Istana Netherworld berkedut. Lampu berkedip-kedip di mata kekuatan lain. Beberapa dari mereka bersyukur atas kemalangan Istana Netherworld, sementara yang lain berselisih dengan Istana Netherworld menggunakan kesempatan untuk membuat komentar sarkastik tentang mereka. Netherworld Palace sudah begitu lama sombong. Sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan pembalasan. Petik 2. Aku ingin tahu apakah Netherworld Palace akan membayarnya. Jika mereka kehilangan Meteor Fall Alchemy, kurasa Master Istana Netherworld tidak akan melepaskan mereka. Petik 2. Jika mereka tidak menyerahkannya, mereka akan membuat Istana Netherworld menjadi malu. Petik 2. Ketika Lord Heavenly Evil mendengar ucapan sarkastik itu, dia menjadi pucat. Dia sangat marah. Dia tidak pernah mengira Lin Min, yang seharusnya berada di atas angin, kalah dalam pertarungan. Lord Heavenly Evil mengertakkan gigi dan berkata, Mu Chen, Anda harus tahu batas Anda. Paling-paling, kami akan menyerahkan Lord Glacier kepada Anda. Kami mengaku kalah. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa membuat keputusan. Semua orang di antara penonton telah mendengar dengan jelas apa taruhan kami. Saya bertanya-tanya, jika saya adalah orang yang kalah, apakah Lord Heavenly Evil akan begitu baik terhadap saya?
Petik 2. Lord Heavenly Evil sangat marah. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak berniat membiarkan masalah itu begitu saja. Namun, mereka tidak akan menyerahkan 400.000 Meteor Fall Alchemy ke Mu Chen. Jika mereka melakukan itu dan Master Istana Netherworld mengetahuinya, mereka akan dibunuh. Di sisi lain, mereka tidak dapat menarik kembali kata-kata mereka di depan begitu banyak kekuatan tertinggi di wilayah utara. Jika tidak, mereka akan mempermalukan Istana Netherworld. Mereka sekarang dipojokkan. Kekuatan top lainnya seperti Paviliun Ilahi dan Balai Tianxuan memandang Istana Netherworld dengan kaget. Di saat yang sama, mereka senang bahwa bukan mereka yang bertarung dengan wilayah Daluo. Jika tidak, mereka bahkan mungkin mempertimbangkan untuk bunuh diri jika berada dalam situasi yang sama. Istana Netherworld dalam kondisi buruk sekarang. Pasukan menanti untuk melihat bagaimana mereka akan membereskan kekacauan yang mengerikan itu. Penatua Api Netherworld. Setelah pertempuran besar antara Lin Min dan Mu Chen, Gunung Tengkorak dibiarkan berantakan total. Ada retakan besar di gunung, dan banyak gunung yang hampir lebih kecil telah runtuh karena pertarungan yang sengit. Dampak ini menunjukkan betapa agresifnya pertarungan itu. Untungnya, pertempuran besar itu sekarang telah berakhir. Semua orang tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Faktanya, semua hal mengerikan ini muncul karena taruhan. Bagaimanapun, 400.000 Meteor Fall Alchemy adalah jumlah yang sangat besar yang tidak dapat ditanggung oleh kekuatan puncak. Setelah Mu Chen dan pasukannya bertempur selama berbulan-bulan, jumlah total unit alkimia Meteor Fall yang mereka kumpulkan hampir cukup. Namun, jika jumlah Meteor Fall Alchemy ini harus diberikan, mereka harus melupakan tentang membuka harta karun penguasa bumi. Akan lebih bijaksana bagi mereka untuk segera kembali ke istana mereka. Rencana mundur ini berlaku tidak hanya di wilayah Daluo, tapi juga istana Netherworld. Ketika kekuatan teratas dari istana Netherworld melihat bahwa Lin Min telah ditangkap oleh Mu Chen, dan menyadari bahwa kekuatan lain sedang melihat mereka, mereka menjadi sangat pucat. Ini salahnya. Kekuatan teratas dari Istana Netherworld mengertakkan gigi dan memandang Mu Chen. Mu Chen adalah orang yang harus disalahkan atas situasi yang mereka hadapi. Jika bukan karena dia, wilayah Daluo akan menjadi orang yang terjebak di tempat yang sempit. Istana Netherworld adalah kekuatan tertinggi di wilayah utara. Tentunya Anda tidak akan mempermalukan diri sendiri dengan menarik kembali kata-kata Anda di depan banyak orang, bukan? Mu Chen tersenyum dan berkata, "Diam." Lord Heavenly Evil menatap tajam ke arah Mu Chen. Dia sangat marah. Dia tahu bahwa Mu Chen keluar untuk menghancurkan Istana Netherworld. Lord Heavenly Evil, Anda adalah kekuatan tertinggi di wilayah utara. Anda harus bersikap anggun, meskipun Anda telah kalah. Tentu saja, jika kamu ingin menarik kembali kata-katamu, kami akan setuju dengannya, kata Lord Asura dingin. Lord Heavenly Evil mengertakkan gigi dan memikirkan langkah selanjutnya. Kekuatan teratas dari Istana Netherworld tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua pasukan melihat ke Istana Netherworld, menunggu untuk melihat bagaimana mereka akan memperbaiki kekacauan yang mengerikan ini. Ada keheningan untuk beberapa waktu. Lord Heavenly Evil akhirnya menghela nafas. Ketika kekuatan teratas melihat ekspresinya, mereka terkejut. Menilai dari sikapnya, Istana Netherworld sepertinya menyerahkan alkimia Meteor Fall. Tepat saat Lord Heavenly Evil hendak berbicara, sebuah suara tua mendengus dalam kehampaan. Itu terdengar seperti guntur dan bergema di seluruh area. Daerah itu kemudian diguncang. Kekuatan teratas dari kekuatan tampak terkejut. Mereka telah memperhatikan penindasan yang kuat, yang telah menembus ruang dan menutupi area tersebut. Warps luar angkasa terbentuk di atas Istana Netherworld. Setelah itu, sesosok lansia berjalan perlahan. Penatua memiliki bungkuk dan berjubah hitam. Dia memiliki rambut abu-abu, dan matanya yang keruh berkedip-kedip. Mereka sepertinya menembus seluruh ruang. Penatua memegang tongkat tulang dan berdiri di udara. Penindasan yang baru saja dirasakan oleh kekuatan teratas jelas berasal darinya. Penatua Netherworld. Ketika Lord Heavenly Evil dan kekuatan teratas Istana Netherworld melihat yang lebih tua, mereka sangat gembira. Itu adalah Penatua Api Netherworld. Dia adalah salah satu dari 3 tetua Istana Netherworld. Lord Asura dan para bangsawan lainnya menjadi pucat. Mereka tidak menyangka akan melihatnya pada saat yang genting seperti itu. Penatua Api Netherworld. Mu Chen kaget dan mulai mengerutkan kening. Ketiga tetua Istana Netherworld sama-sama terkenal, yang dikenal sebagai 3 Raja Wilayah Daluo. Namun,
Kekuatan teratas seharusnya ada di Meteorfall Battlefield, jadi mereka bertanya-tanya mengapa salah satu dari mereka ada di sini. Hati-hati, Netherworld Flame Elder adalah penguasa kelas 8. Dia sangat kuat, Lord Asura memperingatkan, mulai tegang. Dia memandang dengan hati-hati ke Netherworld Flame Elder, lalu melangkah di depan Mu Chen untuk melindunginya. Dia takut Netherworld Flame Elder akan menyerang Mu Chen. Great Eight Sovereign. Mu Chen kaget. Ini pada dasarnya adalah level tertinggi. Mengingat kekuatan dan kekuatan Mu Chen yang terbatas, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Penatua Api Netherworld. Kekuatan lain memandang Netherworld Flame Elder dengan kaget. Secara umum, Master yang berada di level ini tidak akan muncul saat ini. Ini secara alami membuat mereka bertanya-tanya mengapa dia muncul. Salam, Penatua Netherworld. Ketika kekuatan puncak istana Netherworld melihatnya, mereka memberi hormat padanya. Kamu hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Jika Anda menyerahkan Meteorfall Alchemy, bagaimana Anda akan menjawab Palace Master? Petik 2. Netherworld Elder, ini, Lord Heavenly Evil tersenyum kecut. Mereka yakin bahwa Lin Min akan menang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen akan lebih kejam darinya. Karena Lin Min bukan tandingan Mu Chen, seluruh situasi telah berbalik secara dramatis. Biarkan aku menangani ini, kata Penatua Api Netherworld dengan suara muram. Ketika Lord Heavenly Evil mendengar ini, dia menghela nafas lega. Dia sudah lama ingin mencuci tangannya dari kekacauan ini. Karena itu, Penatua Api Netherworld menatap tajam ke arah Mu Chen, Tuan Asura, dan para penguasa lainnya. Dia mencibir dan berkata, kamu terlalu berlebihan. Beraninya kau memiliki desain di istana Netherworld. Petik 2. Lord Asura berkata dengan datar, apa yang kamu katakan, Tetua Netherworld? Semua kekuatan telah menyaksikan pertarungan ini. Apalagi, taruhannya telah dinyatakan dengan jelas. Jika Netherworld Palace tidak takut menodai reputasi Anda, kami baik-baik saja. Petik 2. Cek, menodai reputasi kita. Penatua Netherworld mencibir dan berkata, Lin Min telah menempatkan dirinya dalam taruhan dan menciptakan kekacauan ini. Dia hanya seorang penguasa kelas 4. Siapa dia untuk mewakili istana Netherworld? Petik 2. Karena dia kalah taruhan, itu masalahnya. Jika Anda ingin memiliki Meteorfall Alchemy, pergi dan dapatkan darinya. Petik 2. Ketika Penatua Api Dunia Bawah mengatakan ini, para penguasa wilayah Daluo menjadi pucat. Tetua itu begitu tidak tahu malu, dia telah menempatkan semua tanggung jawab pada Lin Min. Oh, karena Anda telah mengatakan ini, kami dapat membangunkannya dan menanyakan apakah dia telah diinstruksikan oleh atasan untuk menyetujui taruhan ini. Mu Chen tersenyum, sambil mengangkat Lin Min yang pingsan. Jika menurutmu Lin Min tidak bisa mewakili istana Nether, maka semua petinggi Netherworld yang hadir juga tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Netherworld Flame Elder menatap dingin ke arah Mu Chen dan berkata, anak muda, siapakah kamu untuk berbicara denganku seperti itu? Jangan lupakan tempatmu. Petik 2. Karena itu, Netherworld Flame Elder tiba-tiba menghilang tiba-tiba. Lord Asura menjadi pucat. Dia kemudian meninju dada Mu Chen dan mengirimnya terbang. Saat Mu Chen terbang, ruang tempat dia berdiri sepertinya telah terjepit oleh tangan yang tak terlihat, menyebabkan ruang itu hancur. Netherworld Flame Elder muncul tepat di tempat. Ketika dia melihat bahwa dia tidak memukul Mu Chen, matanya menjadi lebih dingin. Dia menusuk dengan kedua jarinya, menyebabkan kekosongan melonjak dan mengirimkan sinar cahaya hitam ke atasnya. Rambut di tubuh Mu Chen berdiri saat melihat cahaya hitam muncul. Dia segera menggunakan Lin Min untuk menangkis cahaya hitam. Bang! Saat cahaya hitam melesat melintasi ruang, kepala Lin Min meledak, mengirimkan darah yang muncrat ke seluruh area. Mu Chen menyeka darah dengan lengan bajunya, lalu melihat tubuh yang sekarang tanpa kepala. Lin Min telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Swoosh! Nine Nether, Lord Mountain Cracker, dan bangsawan lainnya melesat ke arah Mu Chen untuk melindunginya. Mereka memandang dengan hati-hati ke Netherworld Flame Elder. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat kekuatan itu terkejut. Lin Min benar-benar terbunuh. Ini sangat mengejutkan mereka. Semua orang tahu bahwa Netherworld Flame Elder tidak menargetkan Mu Chen. Sebaliknya, dia ingin membunuh Lin Min. Penatua Netherworld kejam, kata Lord Asura dengan suara rendah. Penatua Netherworld menatap dengan datar ke mayat tanpa kepala, lalu berkata, makhluk yang tidak berguna. Anda seharusnya tidak pernah menjadi begitu sembrono, hanya karena Anda menjadi pengirim pasukan perang.
Perang perburuan besar ini menyangkut masa depan Istana Netherworld. Dibandingkan dengan itu, apa itu pengirim pasukan perang 10.000 pertempuran rune? Jadi, tidak ada ruginya. Meskipun Istana Netherworld telah bersusah payah dalam merawat pengirim pasukan perang teratas ini, 400.000 Meteor Fall Alchemy jauh lebih berharga daripada hidupnya. Terlepas dari fakta keras itu, pasukan masih kecewa ketika mereka melihat betapa kejamnya penatua api Netherworld. Kamu bertaruh dengan Lin Yin. Jika Anda ingin memiliki Meteor Fall Alchemy, pergi dan cari dia. Petik 2. Setelah penatua Netherworld mengatakan ini, dia menatap dingin ke arah Mu Chen, Tuan Asura, dan para penguasa lainnya. Dia kemudian berkata, sekarang, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda karena menyebabkan kematian pengirim pasukan perang kita. Netherworld Flame Elder tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, bunuh Lord Glacier. Biarkan dia menemani Lin Min. Petik 2. Ketika Lord Heavenly Evil dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Lord Heavenly Evil segera muncul di samping Lord Glacier, dia menekan kepalanya, dan energi spiritual melonjak. Dia siap untuk menghancurkan Lord Glacier menjadi bubur. Ketika Mu Chen, Tuan Asura, dan bangsawan lainnya melihat ini, mereka menjadi pucat. Membunuh. Netherworld Flame Elder berkata dengan kejam. Iya, Lord Heavenly Evil menjawab. Dia menyeringai, lalu melayangkan pukulan. Namun, saat Lord Heavenly Evil hendak mengenai kepala Lord Glacier, tubuhnya membeku. Suara tawa orang tua terdengar. Netherworld Flame, kamu sangat tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa menindas anak-anak muda ini? Sekarang saya di sini, Anda bisa melupakan tentang membunuh salah satu anak buah saya. Petik 2. Ketika mereka mendengar suara tua itu, mereka semua melihat bahwa ruang di belakang Lord Heavenly Evil telah melonjak. Sosok tua muncul, lalu meraih kekosongan. Penindasan energi spiritual yang mengerikan menutupi seluruh area dan menyebabkan ruang itu membeku. Lord Heavenly Evil tidak bisa bergerak. Telapak tangannya tergantung di atas kepala Lord Glacier, membuatnya tidak bisa memukulnya. Ketika Mu Chen, Nine Nether, Lord Asura dan para bangsawan lainnya melihat sosok tua itu, mereka sangat gembira. Tertua adalah salah satu dari 3 raja di wilayah Daluo, Raja Condor. Dikawal, ruang di atas Skeleton Mountain melonjak. Pasukan teratas terkejut saat mereka melihat sosok tua yang muncul. Dia adalah salah satu dari 3 raja wilayah Daluo, Raja Condor. Pasukan berbicara dengan lembut di antara mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di Meteor Fall Battlefield sejak 2 tuan itu tiba-tiba muncul. Ketika Mu Chen, Tuan Asura, 9 Nether, dan para bangsawan lainnya melihat Raja Condor, mereka menghela nafas lega. Dengan keberadaan Condor King, Istana Netherworld tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Netherworld Flame Elder menjadi suram ketika dia melihat Condor King. Dia mendengus dan berkata, orang tua bodoh, mengapa kamu mengikuti saya? Raja Condor tersenyum dan memandang Lord Heavenly Evil, yang telah dibekukannya. Dia tersenyum datar dan berkata, baiklah, anggap saja ini sehari. Sebut saja sehari. Penatua Api Netherworld berkata dengan licik, kamu telah menyebabkan kami kehilangan satu-satunya pengirim pasukan perang kami. Apakah menurutmu ini masalah kecil? Petik 2. Bukankah kamu yang membunuhnya? Kata Condor King sambil tersenyum. Namun, mengingat Anda telah kehilangan seorang petugas operator perang, kami tidak akan meminta 400.000 Meteor Fall Alchemy. Raja Condor sangat murah hati. Dia baru saja melepaskan 400.000 pil Meteor Fall Alchemy. Dia tahu bahwa, tidak mungkin untuk membuat Netherworld Flame Elder menyerahkan 400.000 pil Meteor Fall Alchemy, terutama sekarang setelah harta rahasia penguasa bumi telah ditemukan. Kamu, Netherworld Flame Elder tampak ganas. Dia kemudian menatap dingin ke arah Mu Chen. Saat dia melihat melewati Mu Chen merasa mati rasa. Dia merasa seolah-olah dia telah diincar oleh seekor ular. Ekspresi Mu Chen berubah. Dia tahu bahwa dia akan berada dalam posisi berbahaya jika penguasa kelas 8 ingin membunuhnya. Bahkan Tuan Asura tidak akan bisa menyelamatkannya. Saat Condor King muncul, dia telah menekan Lord Heavenly Evil, yang kekuatannya telah mencapai Grade 7 Sovereign. Meskipun itu adalah serangan mendadak, itu telah menunjukkan perbedaan besar antara penguasa kelas 7 dan kelas 8. Ho, Netherworld Flame, saya sarankan Anda membuang ide itu. Saat Anda menyerang, saya akan membunuh Lord Heavenly Evil,
kata Condor King dengan datar saat Netherworld Flame Elder menatap Mu Chen dengan ganas. Saya tidak berpikir itu akan ada gunanya istana Netherworld jika Anda membuat kedua belah pihak terluka. Netherworld Flame Elder memandang Mu Chen dengan mengerikan dan akhirnya mengalihkan pandangannya. Dia tahu bahwa Raja Condor benar. Tidak peduli seberapa cepat dia, bahkan jika dia berhasil membunuh Mu Chen, istana Netherworld juga akan kehilangan penguasa kelas 7. Ini akan menjadi kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kehilangan Lin Min. Aku akan melepaskannya sekarang. Namun, jangan terlalu senang. Saat kepala istana kami mendengarnya, dia akan menyelesaikan masalah denganmu. Netherworld Flame Elder memberikan senyum yang membatu dan mendengus. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul lagi, dia berada di depan pasukan istana Netherworld. Raja Condor membawa Lord Glacier kembali ke para penguasa wilayah Daluo juga. Keduanya adalah master di level Grade 8 Sovereign. Mereka tidak menggunakan cara yang sia-sia, karena mereka tahu bahwa jika mereka bertempur, mereka akan kehilangan banyak orang. Raja Condor. Ketika para bangsawan melihat Raja Condor, mereka buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Raja Condor tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, tuanmu. Anda telah menjadi operator pasukan perang." Setelah bertahun-tahun, wilayah Daluo akhirnya memiliki pengirim pasukan perang. Petik 2. Karena itu, dia menanyakan pertanyaan yang paling penting, bagaimana kumpulan alkimia Meteor Fall datang. Setelah menambahkan semuanya, kami memiliki total 430.000 pil Meteor Fall Alchemy, jawab Lord Asura. 430.000. Mata Condor King berbinar. Dia tampak senang dan berkata, tidak buruk. Ini jauh lebih banyak daripada yang dikumpulkan dalam perang berburu besar sebelumnya. Meskipun harta rahasia penguasa bumi itu istimewa, jumlah ini seharusnya cukup untuk menanganinya. Petik 2. Jika bukan karena Lordmu, kami tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak pil Meteor Fall Alchemy dari perang perburuan besar, kata Lord Mountain Cracker sambil tersenyum. Dia rupanya memberi pujian pada Mu Chen. Itu benar. Sebagian besar pil Meteor Fall Alchemy telah dikumpulkan oleh Lord Mu dan anak buahnya, kata Lord Asura. Ketika Raja Condor mendengarnya, dia tertegun dan menatap Mu Chen. Dia tidak pernah berharap Mu Chen memiliki kinerja yang luar biasa dalam perang berburu besar. Bahkan Lord Mountain Cracker dan Lord Asura, yang sombong, menghormati Mu Chen dan berperilaku sopan terhadapnya. Lord Mountain Cracker, kamu terlalu baik. Jika semua tuan tidak bekerja sama, saya tidak akan bisa melakukan apapun. Mu Chen terkejut bahwa Lord Mountain Cracker telah memberinya pujian. Namun, dia hanya tersenyum, tidak terbawa suasana dan bersikap bangga. Ho, sepertinya Dominator dan Nine Nether telah menemukan orang yang tepat. Raja Condor mengagumi Mu Chen karena tidak sombong atau gegabah. Dia harus mengakui bahwa awalnya, dia baik kepada Mu Chen karena 9 Nether. Setelah itu karena Mu Chen memiliki Dominator untuk mendukungnya. Akhirnya, Raja Condor tahu bahwa Mu Chen memiliki pesona dan kemampuan yang unik. Mu Chen telah bekerja jauh dari posisi komandan biasa. Kemajuannya telah mengejutkan semua orang. Tidak ada yang tahu di mana dia akan berakhir di masa depan. Ketika 9 Nether melihat bahwa Mu Chen perlahan-lahan mendapatkan penerimaan dari seluruh wilayah Daluo, dia bahagia untuknya. Dia tersenyum dan berkata, Penatua Condor, beritahu kami. Apakah Dominator telah menemukan harta rahasia penguasa bumi? Petik 2. Ketika para bangsawan mendengar pertanyaannya, mereka dengan cepat menajamkan telinga mereka. Mereka telah bertempur begitu sengit di medan pertempuran Meteor Fall hanya untuk mempersiapkan pembukaan harta rahasia penguasa bumi. Mereka tidak dapat terlibat dalam pencarian harta karun rahasia dan harus bergantung pada Dominator untuk melakukannya. Raja Condor tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berkata tanpa daya, harta rahasia memang telah ditemukan tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik. Apa yang telah terjadi? Mu Chen dan para bangsawan terkejut. Bagian terdalam dari Meteor Fall Battlefield adalah wilayah yang paling kejam. Angin topan energi spiritual dapat berputar kapan saja, dan bahkan penguasa bumi harus berhati-hati. Setelah beberapa putaran eksplorasi yang gagal, kami telah menemukan jejak-jejak harta rahasia penguasa bumi. Harta rahasia ini sangat agung. Itu telah melampaui semua harta rahasia lainnya yang telah kami jelajahi, kata Condor King. Oh. Para bangsawan penasaran.
Karena itu agung, semua penguasa dari pasukan teratas mengamatinya, kata Condor King. Mu Chen dan para bangsawan terkejut. Mereka kemudian ngeri membayangkan 6 atau 7 penguasa bumi menunggu di luar harta rahasia, siap menerkamnya. Jika mereka berakhir dalam perkelahian, itu akan menghancurkan dunia. Pertarungan yang melibatkan Mu Chen dan para bangsawan sebelumnya tidak akan seberapa dibandingkan dengan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nine Nether bertanya, bersiaplah untuk pergi ke Meteor Fall Battlefield. Kita tidak boleh menyerah pada harta rahasia penguasa bumi. Pemilik harta rahasia ini pasti sangat kuat menilai dari keagungannya. Jika kita bisa mendapatkan cairan dewa spiritual yang dia tinggalkan, Dominator mungkin bisa menerobos ke penguasa bumi atas. Jika paviliun ilahi atau istana Netherworld mendapatkannya, itu akan menjadi berita buruk bagi kami, kata Condor King dengan muram. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu perbedaan antara penguasa bumi bawah tanah dan penguasa bumi atas, pasti ada perbedaan besar menilai dari apa yang dikatakan Raja Condor. Nasib wilayah Daluo bergantung padanya. Ketika Raja Condor melihat ekspresi mereka, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang dari wilayah Daluo mulai bergerak. Tiba-tiba, Raja Condor membeku. Mu Chen dan para bangsawan juga merasakan sesuatu, dan mereka mengangkat kepala. Mereka tercengang. Lengkungan ruang angkasa ada di mana-mana, dan banyak sosok muncul di langit. Angka-angka ini memancarkan penindasan yang kuat, dan mereka menyebabkan daerah itu berguncang. Gerbang Setan, Balai Tianxuan, dan pasukan top lainnya tiba-tiba berteriak kegirangan. Para master yang muncul berasal dari pasukan mereka. Dengan ditemukannya harta rahasia penguasa bumi, para master akhirnya punya waktu luang untuk membantu anak buah mereka. Orang-orang ini cepat. Raja Condor tersenyum datar. Dia tidak berniat tinggal di sana. Dia melambaikan tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya spiritual yang luas dan membentuk layar besar. Itu mencakup semua pria di wilayah Daluo. Ayo pergi. Condor King melesat keluar, dan layar besar itu berputar seperti awan dengan orang-orang dari wilayah Daluo di dalamnya. Setelah Raja Condor pergi, sisa pasukan teratas dengan cepat melesat ke langit juga setelah mengumpulkan anak buah mereka. Ketika pasukan kelas atas melihat pemandangan itu, mereka mendesah dalam diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa puncak perang perburuan besar akan segera dimulai. Kecuali jika ada penguasa bumi dalam pasukan mereka, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Setelah perang perburuan besar, mereka bertanya-tanya perubahan apa yang akan terjadi pada struktur wilayah utara. Berapa banyak kekuatan di North Territory yang akan tersisa dan berapa banyak yang akan runtuh. Ruang rusak, jauh di dalam Meteor Fall Battlefield. Karena wilayah ini sangat ganas, banyak orang yang takut akan hal itu. Langit selalu suram, dan badai energi spiritual yang mengerikan terus berkecamuk di seluruh area. Kemanapun angin topan energi spiritual lewat, pegunungan akan segera diratakan. Ada juga jurang tak berdasar di seluruh tanah di wilayah ini, yang tampak seperti naga hitam besar yang merayap di tanah. Melihat mereka saja membuat seseorang merinding. Angin dingin bertiup dari jurang, terdengar seperti lolongan roh. Samar-samar orang bisa melihat bayangan yang melayang di sekitar ruang. Bayangan ini dibentuk oleh roh para master yang telah meninggal di wilayah ini. Namun, mereka telah kehilangan akal dan bertahan dalam bentuk bayangan ini sejak saat itu. Karena bayangan ini telah menyerap kekuatan khusus dari Meteor Fall Battlefield, mereka mampu mempertahankan kekuatan yang mereka miliki saat mereka masih hidup. Dengan demikian, mereka agresif dan akan menyerang siapa saja yang mendekatinya. Sejujurnya, seluruh wilayah ini seperti wilayah mati. Tidak ada tanda kehidupan dimanapun. Swoosh! Keheningan yang mematikan akhirnya dipecahkan hari ini. Lampu warna-warni berputar ke arah area yang suram. Cahaya itu berasal dari sekelompok besar orang. Orang-orang ini adalah orang-orang dari wilayah Daluo yang dibawa oleh Raja Condor. Meskipun pasukan itu dikawal oleh Raja Condor, mereka masih sangat berhati-hati. Mereka tidak berani terbang tinggi, tetapi tetap rendah di tanah. Setelah terbang agak jauh, Condor King akan mengubah rute, agar aman. Beberapa rute lebih panjang, tetapi dipilih karena berada di luar kedekatan wilayah badai angin energi spiritual. Angin topan energi spiritual yang berada jauh di dalam Meteor Fall Battlefield jauh lebih mengerikan daripada yang berada di luarnya. Jika mereka jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan dibunuh. Meskipun mereka tidak dapat menghindari semua angin topan energi spiritual,
bahkan di bawah pengawalan pribadi Raja Condor, sebelum badai energi spiritual mendekati mereka, Raja Condor telah memimpin pasukan untuk berlindung di Gunung Hitam Besar. Hall. Ketika pasukan itu berlindung, Mu Chen dan para bangsawan berdiri di pintu masuk gua. Angin topan energi spiritual yang gelap mengamuk di luar area dan lengkungan ruang angkasa ada di mana-mana. Mu Chen, Nine Nether, dan bangsawan lainnya terkejut. Mereka memandang serius badai energi spiritual yang mengamuk. Mereka dapat merasakan bahwa, jika seseorang terjebak dalam badai energi spiritual, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Untungnya, ketika Dominator dan yang lainnya sedang mencari harta karun rahasia, mereka juga menemukan rute yang aman. Jika kami hanya menerobos masuk, kami akan terbunuh, kata Nine Nether. Mereka berhasil bertahan melalui banyak pertempuran alot di Meteor Fall Battlefield. Jika mereka tidak berhati-hati saat berada di sini, semua upaya mereka akan sia-sia. Mu Chen dengan lembut mengangguk. Itu sangat berbahaya jauh di dalam gua. Tidak heran jika Condor King sangat berhati-hati. Mu Chen menyipitkan matanya dan menatap dunia gelap di luar. Perasaannya menjadi sangat sensitif, karena kekuatan pikirannya menjadi lebih kuat. Dia memperhatikan bahwa ada banyak fluktuasi tidak jelas yang tersembunyi di area tersebut. Fluktuasi ini berbahaya. Mu Chen tidak berani menyelidiki terlalu jauh ke daerah tersebut, karena takut mengundang bencana. Jika seseorang tidak berhati-hati di tempat seperti itu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Selama bencana primordial, ketika ras ekstrateritorial menyerbu 1000 dunia besar, pertempuran besar telah terjadi di sini. Beberapa teks kuno telah mencatat bahwa lebih dari 10 penguasa bumi terbunuh di tempat ini. Ini tidak termasuk ras ekstrateritorial, yang kekuatannya sebanding dengan penguasa bumi, kata Condor King. Ketika Mu Chen dan para bangsawan mendengar kata-katanya, mereka terkejut. Jumlah besar penguasa bumi ini lebih dari jumlah total master di seluruh wilayah utara. Orang bisa membayangkan skala bencana primordial. Itu bisa memusnahkan seluruh dunia 1000 besar. Lord Condor King, berapa lama lagi kita harus melakukan perjalanan sebelum kita dapat mencapai relik penguasa bumi? Tuan Asura bertanya. Menilai dari kecepatan kita akan membutuhkan 2 hari lagi, kata Condor King. Jika dia bepergian sendiri, dia bisa pergi lebih cepat. Namun, dia sekarang memimpin pasukan sebesar itu. Sepanjang jalan, jika kamu melihat adanya fluktuasi aneh, biarkan saja. Terlalu banyak tuan yang terbunuh di sini. Sebelum mereka mati, mereka bisa saja menyembunyikan diri mereka di dalam kehampaan yang telah terkoyak. Meskipun mereka kehilangan akal, karena kekuatan khusus di sini, mereka masih dapat mempertahankan tubuh fisik mereka dan memiliki kekuatan yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Jika mereka telah dibangunkan, mereka akan menyerang kita dengan agresif, Raja Condor memperingatkan. Ketika Raja Murid Spiritual dan saya mengamati tempat itu, kami membangunkan salah satu roh. Meskipun kami bergabung, kami masih belum berhasil mengusirnya. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Kekuatan roh pasti sangat kuat. Setidaknya itu harus menjadi penguasa kelas 9, atau bahkan mendekati tingkat penguasa bumi. Bahaya tampaknya mengintai di setiap belokan di Meteor Fall Battlefield ini. Pasukan menunggu badai energi spiritual lewat, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ada banyak penghalang di sepanjang jalan. Jika bukan karena Raja Condor yang ahli memimpin jalan, Mu Chen memperkirakan bahwa hanya segelintir dari mereka yang akan selamat. Meskipun kemajuan mereka lambat dan keras, mereka tidak menghadapi bahaya yang nyata. Setelah 2 hari, pasukan itu akhirnya sampai di beberapa gunung hitam. Setelah mereka melewati mereka dikejutkan oleh pemandangan yang ada di depan mereka. Angin topan energi spiritual tiba-tiba menghilang. Bahkan energi spiritual menjadi sangat hening. Mu Chen dan yang lainnya tidak terkejut dengan ketenangan, tetapi lebih terkejut dengan ruang yang rusak. Tampaknya telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Retakan hitam menggeliat seperti mulut ganas. Cahaya menembus retakan belakang, dan mereka bisa melihat piramida hitam besar mengambang diam-diam di ruang yang jauh di dalam mereka. Piramida hitam itu sangat besar tak terlukiskan. Mu Chen dan yang lainnya seperti debu dibandingkan dengan itu. Kemudian, getaran tiba-tiba berputar ke arah mereka, menyebabkan mereka gemetar. Piramida hitam ini adalah harta rahasia penguasa bumi, Raja Condor. Melihat ke ruang yang rusak dan berkata sambil berpikir, ruang ini pasti telah robek oleh fluktuasi energi spiritual selama zaman primordial.
Beberapa penguasa bumi atas pasti telah terbunuh di sini. Petik 2. Penguasa bumi atas. Mu Chen dan yang lainnya tersentak. Dominator hanyalah penguasa bumi bawah. Dia satu tingkat lebih rendah dari penguasa bumi atas. Tidak ada penguasa bumi atas di seluruh wilayah utara, itulah sebabnya ia bisa menjaga keseimbangan. Satu penguasa bumi atas akan cukup untuk mengubah pandangan seluruh wilayah utara. Kamu akhirnya di sini. Saat Mu Chen dan yang lainnya terpana oleh piramida hitam, ada sedikit fluktuasi di ruang di depan mereka. Mereka kemudian mendengar suara lembut dan akrab. 3 sosok muncul di ruang angkasa, dengan Mandela memimpin. Raja Tidur dan Raja Murid Spiritual mengikuti di belakangnya. Salam, Dominator. Ketika para bangsawan melihat Mandela, mereka dengan cepat membungkuk padanya. Pasukan di belakang mereka juga berlutut di hadapannya untuk menunjukkan rasa hormat. Mandela melambaikan tangannya dan menatap Mu Chen. Dia terkejut dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah menjadi pengirim pasukan perang? Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Ho ho ho, Mu Chen tidak hanya menjadi pengirim pasukan perang, tapi dia juga telah membunuh pengirim pasukan perang di Istana Netherworld. Dia telah berkontribusi banyak dalam perang perburuan besar. Raja Condor tersenyum, saat dia memberitahu Mandela apa yang telah dilakukan Mu Chen. Oh, Mandela, Raja Tidur, dan Raja Murid Spiritual terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Raja Condor. Mu Chen, yang tetap rendah hati di antara para bangsawan, telah tampil sangat baik selama perang berburu besar. Apakah itu berarti kita telah mengumpulkan cukup meteor fall alchemy? Mandela tersenyum. Dia tampak senang dengan penampilan Mu Chen. Kami memiliki total 430.000 unit alkimia meteor fall. Raja Condor melambaikan lengan bajunya, mengirimkan gelang universal terbang ke arah Mandela. Mandela menangkap gelangnya, lalu tersenyum lebih lebar. Dia memiringkan kepalanya dan melihat celah-celah gelap. Setelah menghela napas, dia berkata, sekarang kita akan mencoba membuka segelnya. Mu Chen dan yang lainnya mengikuti tatapannya, baru kemudian menyadari bahwa ada rune kuno di celah-celah gelap. Mereka telah membentuk perisai untuk menutup ruang yang rusak di dalamnya. Saat Mu Chen menatap rune kuno, dia tiba-tiba terkejut. Dia bisa merasakan kompas pencarian roh yang dia peroleh dari Meteor Fall Battlefield semakin panas. Mu Chen membeku melihat reaksi ini. Jantungnya kemudian mulai memompa dengan kencang, saat dia mengingat apa yang dikatakan Xiao Qingyun. Kompas pencari roh akan membimbingnya ke relik kematian Master Aula keempat dari Primordial Celestial Palace. Itu berarti piramida hitam di ruang yang rusak telah ditinggalkan oleh Master Aula keempat dari Primordial Celestial Palace. Melelehkan rune, pergerakan dari kompas pencarian roh mengejutkan Mu Chen. Jika reruntuhan di depan mereka adalah Primordial Celestial Palace yang diawetkan oleh Master Aula keempat, beberapa informasi tentang istana mungkin bisa diperoleh. Apa yang salah? Mandela bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Mu Chen. Dia menjawab sambil tertawa dan tanpa menyembunyikan apapun, memberitahu mereka semua yang dia tahu. Primordial Celestial Palace, Master Aula keempat. Petik 2. Mendengar kata-kata Mu Chen, Raja Condor dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang nama Master Aula keempat, mereka menyadari kekuatan Primordial Celestial Palace. Di zaman kuno, penguasa benua Tianluo adalah istana surgawi primordial. Juga dikabarkan bahwa meskipun istana telah dihancurkan, reruntuhannya masih ada di tempat lain. Di benua itu, mendorong pasukan teratas untuk mencarinya selama bertahun-tahun. Mu Chen mengangguk. Dia menatap Mandela dan melihat wajahnya sedikit terpesona. Tetapi segera dia pulih dan berkata, saya telah membaca tentang Guru Aula keempat dalam buku-buku kuno. Dia tampaknya telah jatuh di medan perang kuno ini, tetapi saya tidak berharap medan perang ada di sini. Dikatakan bahwa dia dan Kaisar Jahat Pemakan Langit bertempur, dan itu berakhir dengan mereka berdua jatuh. Kaisar Jahat Pemakan Langit, Mu Chen dan yang lainnya sedikit terkejut. Mandela menjelaskan, prajurit super kuat dari ras ekstrateritorial. Kekuatannya sama-sama sebanding dengan penguasa bumi yang lebih unggul. Dia adalah salah satu komandan invasi ke benua Tianluo. Petik 2. Dengan segera, mata emas Mandela menatap piramida gelap jauh di dalam ruang yang rusak. Warna cerah melintasi matanya, dan dia perlahan berkata, jika tempat ini benar-benar yang diawetkan oleh Master Aula keempat, maka ramuan spiritual ilahi dari tempat ini pasti sangat kuat, dan ini tidak boleh diambil oleh kekuatan yang kuat seperti paviliun ilahi. Jika tidak, mereka akan menyerang wilayah utara, dan dengan temperamen mereka,
kami akan menjadi yang pertama menanggung beban itu. Petik 2. Mu Chen mengangguk untuk menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia berbalik menghadap ke arah lain, dan dengan beberapa keraguan dia bertanya, bukankah pasukan top lainnya juga mencari kehancuran ini? Mengapa kita tidak melihat mereka? Petik 2. Ruang yang rusak ini sangat luas, dan kekuatan teratas lainnya berada di lokasi yang berbeda. Mereka cukup jauh satu sama lain. Ini karena tidak ada pintu masuk ke reruntuhan penguasa bumi. Selama Meteor Fall Alchemy cukup, kita bisa masuk ke sini dari mana saja. Petik 2. Mandela tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, hanya dengan membuka satu pintu masuk sudah cukup untuk membiarkan semua orang masuk, tetapi jelas tidak mungkin untuk memiliki kekuatan yang berbagi alkimia Meteor Fall mereka sendiri dengan orang lain. Sedikit terkejut, Mu Chen mulai memahami bahwa meskipun melakukan hal itu memang bisa menyelamatkan banyak Meteor Fall Alchemy, ini jelas bukan yang akan dilakukan oleh pasukan top. Mereka lebih suka membayar lebih untuk mencegah kekuatan lain berada di atas angin. Ini akan memaksa siapapun dengan alkimia Meteor Fall yang tidak memadai untuk mundur. Mengurangi jumlah saingan adalah hal terpenting bagi kekuatan puncak. Pada saat itu, seseorang harus berdiri sendiri. Gagal melakukannya menunjukkan bahwa seseorang masih belum memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan harta karun rahasia duniawi. Perjalanan menuju harta karun rahasia duniawi penuh dengan jebakan. Hanya raja yang bisa mengikutiku. Orang-orang lainnya akan berdiri di sini. Mandela memandang tentara perkasa di belakangnya. Pasukan berskala besar seperti itu tidak akan menimbulkan apa-apa selain masalah di tempat berbahaya ini. Mereka mungkin memicu jebakan, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Raja Condor dan yang lainnya mengangguk. Alasan mengapa mereka datang ke sini dengan pasukan besar adalah tanpa tuan yang berjaga, pasukan ini akan dengan mudah dikepung di luar. Tapi sekarang, meski kelihatannya berbahaya, itu sebenarnya sangat aman. Dalam hal ini, mungkin akan sangat disayangkan untuk tuanmu. Lord Mountain Cracker dan yang lainnya memandang Mu Chen. Dia tidak bisa membawa pasukannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengirim pasukan perang. Dia tidak akan berdaya tanpa pasukannya. Namun, Mu Chen membalas kasihan mereka dengan senyum tenang. Semangat juang mungkin adalah jalan pintas yang bagus, tapi itu akan menjadi kontraproduktif jika saya terlalu bergantung padanya. Kekuatan yang saya miliki bukan hanya dari semangat juang. Petik 2. Suaranya tenang tanpa kekuatan apapun. Cahaya melonjak di mata hitamnya, dan itu berasal dari semacam kepercayaan pada dirinya sendiri. Bagi Mu Chen, kekuatan semangat juang seperti lapisan gula pada kue, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan itu dipinjam dari orang lain. Di dunia, kekuatan abadi datang dari apa yang benar-benar dikultivasikan sendiri. Oleh karena itu, biarpun dia tahu bahwa dia memiliki bakat untuk mengendalikan semangat juang sejak awal, dia hanya terkesan sedikit. Dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan kultivasinya untuk kekuatan itu, itulah sebabnya bahkan tanpa semangat juangnya, Mu Chen masih memiliki kepercayaan diri. Dengan kemampuannya sendiri, dia akan tetap menjadi seseorang yang spesial. Ini telah dibuktikan dengan kemampuannya sendiri selama bertahun-tahun. Ketika Lord Mountain Cracker mendengar kata-kata tenang Mu Chen, dia terkejut. Bahkan jika itu telah diangkat dengan perlahan dan sungguh-sungguh, ada rasa kekaguman di hatinya. Bagaimanapun, setelah menguasai semangat juang yang kuat dan nyaman, Mu Chen masih bisa memperlakukannya dengan jelas. Hatinya sekokoh batu. Bahkan Lord Mountain Cracker mungkin tidak mendapatkan ketabahan yang sama. Pada saat itu, mereka mulai mengerti mengapa pemuda ini bisa bangkit di wilayah Daluo hanya dalam 2 tahun. Kata yang bagus, yang benar-benar kuat tidak dikendalikan oleh kekuatan, tetapi mengontrol kekuatan. Petik 2. Tangan mungil Mandela bertepuk tangan, dan wajahnya penuh kekaguman. Bahkan Raja Tidur, yang selalu mengantuk, membuka matanya dan menatap Mu Chen, dan sepertinya terkejut dengan mentalitas Mu Chen. Mu Chen sedikit malu dengan kekaguman Mandela, dan dia hanya bisa tersenyum dan mengangkat bahu. Dia hanya merasa bahwa dia tidak boleh terlalu mengandalkan kekuatan semangat juang, jangan-jangan suatu saat ketika dia kehilangan pasukannya, dia akan jatuh dan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Bersiaplah untuk keluar. Sambil tersenyum, Mandela tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya perlahan naik. Di belakang, 3 raja mengikuti. Kemudian, Mu Chen, Nine Nether, Lord Asura, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Barisan premium ini pada dasarnya terdiri dari semua elit wilayah Daluo.
Jika kecelakaan terjadi pada mereka selama pencarian mereka untuk harta karun rahasia bumi, wilayah Daluo mungkin akan runtuh dalam sekejap. Mu Chen dan yang lainnya mengikuti Mandela, dan setelah beberapa saat, mereka secara bertahap mendekati ruang yang rusak. Dengan jarak yang begitu dekat, mereka benar-benar merasakan tekanan yang datang dari retakan hitam berselang-seling. Retakan hitam terus menggeliat di kehampaan dengan rune kuno berenang di antara mereka, memancarkan cahaya satu sama lain dan membentuk tirai cahaya merah tua, yang kebetulan menghalangi retakan. Mu Chen berdiri di depan celah. Meskipun celah di ruang itu memiliki segel rune, rasa penindasan yang memancar darinya masih membuat mereka terengah-engah. Menghadapi celah-celah ruang itu, bahkan wajah Mandela berubah serius. Ketika dia menemukan kehancuran ini, dia mencoba menggunakan kekuatan penguasa bumi untuk secara paksa merobek rune, tetapi dia jelas gagal. Banyak orang kuat telah jatuh di medan pertempuran Meteor Fall ini, dan mereka adalah penguasa yang lebih kuat darinya. Jatuhnya orang-orang kuat itu menyebabkan kekuatan aneh dan kuat di seluruh medan pertempuran Meteor Fall. Meskipun kekuatan ini tidak memiliki kekuatan untuk menyerang secara langsung, ia memiliki kekuatan untuk bertahan. Sepertinya kekuatan itu melindungi tidur dari orang mati yang jatuh di sana. Itu adalah aturan dari Meteor Fall Battlefield. Bahkan mustahil bagi seseorang sekuat Mandela untuk menghancurkannya. Sedikit mengepalkan tinjunya, gelang universal muncul di tangan Mandela. Dia menyentuhnya dengan ringan, dan itu mengeluarkan sirene yang tajam. Arus deras segera mengalir keluar dari gelang itu. Arus deras itu menyatu di depan Mandela seperti ular piton raksasa. Di luar toren, ada sejumlah besar meteor fall alchemy di mana-mana. Dengan banyaknya meteor fall alchemy yang muncul, aroma yang kaya dan sangat menyenangkan memenuhi atmosfer. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dan mereka semua merasakan kekuatan spiritual meningkat di dalam diri mereka. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam ratusan ribu meteor fall alchemy mungkin lebih tebal dari 1 juta tetes cairan spiritual sovereign. Jika bahkan penguasa kelas 5 menyerap kekuatan, energi spiritual mereka akan sedikit meningkat. Mandela sedang melihat alkimia Meteor Fall. Dia menutup tangannya, dan semburan yang dibuat oleh Meteor Fall alchemy meledak, dan kemudian sepertinya dikompresi oleh kekuatan yang kuat. Torrents mulai menyusut dengan cepat dalam waktu singkat. Alkimia Meteor Fall berubah menjadi cairan kental. Cairan itu mengalir perlahan di dalam kehampaan, tetapi ketika itu mengalir, ruang itu berputar seolah-olah cairan itu lebih berat dari gunung. Saat mereka semua menyaksikan adegan itu, rahang mereka jatuh. Butuh setidaknya beberapa bulan bagi Mu Chen untuk memperbaiki alkimia Meteor Fall dalam jumlah besar. Namun, bagi Mandela tampaknya mudah. Itulah betapa kuatnya penguasa bumi yang mengerikan. Mata emas Mandela berkedip, dan kemudian dengan jentikan jari, cairan kental dari Meteor Fall alchemy bersiul dan menetes di rune kuno dari celah spasial. Sesh! Saat cairan kental menetes, rune kuno itu bergetar dan gumpalan asap dengan cepat naik. Terkejut, Mu Chen melihat rune perlahan meredup dan kemudian pada yang paling gelap, mereka meleleh sepenuhnya. Hanya dalam setengah menit, segel rune yang memancarkan penindasan tak terbatas benar-benar meleleh di bawah erosi Meteor Fall alchemy. Pada saat itu, pintu ke harta karun rahasia duniawi telah terbuka sepenuhnya.